Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwan dan akhwat sekalian yang insyaallah ya sama-sama kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada pekan ini ya, kita berjumpa ya masih melalui aplikasi Zoom. Dan insya Allah pada pekan ini kita masuk kepada bab yang baru atau kitab yang baru, yaitu tentang haji beserta rahasia-rahasia, keutamaan-keutamaannya dan lain sebagainya. Ya, telah bersama kita Al-Ustaz Fahmi Alfian LC. Kepada Al-Ustaz Fahmi Alfian kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلوات الله وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Saya ucapkan terima kasih pertama-tama kepada Ustaz Ahmad Dedi dan kepada kawan-kawan semua yang telah bergabung dalam pembelajaran kita pada kesempatan malam hari ini atau sore hari ini ya, waktu berbeda. Kita telah sampai pada pembahasan Kitabul Haji wa Asrarihi wa Fadailihi wa Adabihi wa Nahwidah. Kitab yang membahas tentang haji, rahasia-rahasia di balik haji, keutamaan-keutamaan serta adab-adab haji tersebut. Sebelumnya ya, yang baru bergabung kita ucapkan ahlan wa sahlan. Kita telah membahas beberapa kitab atau beberapa bagian-bagian penting dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karangan Syekh Ahmad bin Abdurrahman bin Qudamah al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kitab yang berisi tentang adab-adab dan hikmah-hikmah ini kita jadikan pilihan kita dalam proses pembelajaran kita pada setiap malam ini, ya, malam Kamis ini. Mudah-mudahan yang baru bergabung bisa bersama-sama kita belajar dan mudah-mudahan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala buku ini menjadi wasilah kita memperbaiki diri. Baik, sekali lagi penulis telah sampai pada kitab Al-Hajj wa Asrarihi, ya. Kitab yang membahas tentang haji dan rahasia-rahasia di balik haji, wa fadailihi, keutamaan haji dan adab-adab yang terkait dengannya. Beliau mengatakan bahwasanya bagi orang yang menginginkan melaksanakan ibadah haji, yabda'u bitaubati wa raddil madzalim. Yang pertama kali harus dilakukan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengembalikan kezaliman, mengembalikan hak-hak orang lain apabila ada sangkut pada dirinya. Wa qada'id duyun, dan juga menuntaskan hutang-hutang yang ada. Wa i'dadin nafaqati likulli man tazamuhu nafaqatuhu ila waqti ruju'i, dan juga mempersiapkan nafkah bagi orang-orang yang wajib ia tanggung, ia nafkahi pada saat ia tinggalkan nanti sampai ia kembali. Wa yaruddu ma 'indahu minal wada'i', dan apabila ada titipan oleh orang lain, ya, titipan orang lain pada dirinya hendaknya dikembalikan dulu titipan tersebut, ya, sampai ia kembali menuntaskan ibadah haji. Jangan sampai dia pergi meninggalkan negerinya untuk melaksanakan ibadah haji dan sementara masih ada hak orang lain yang sangkut pada dirinya. Oleh karenanya di sini beliau menekankan untuk orang yang ingin melakukan ibadah haji untuk menyelesaikan segala macam urusan dengan manusia sebelum melaksanakan ibadah haji. Perlu saya kedepankan bahwasanya ibadah haji ini adalah miniatur hari kiamat. Nanti ketika kita akan bahas tentang satu persatu bagaimana ibadah haji proses ini dilaksanakan, maka kita akan paham betul-betul bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini menginginkan atau menampakkan miniatur pada hari kiamat nanti di hadapan kita, ya. Bahkan ayat-ayat yang berkaitan dengan haji sendiri pun tidak jauh daripada hari kiamat. Di dalam Al-Quran, ya, di dalam Al-Quran sendiri kalau kita meneliti, ya,
Tidak ada ayat yang namanya ayat atau surah puasa, tidak ada. Tidak ada yang namanya surah zakat, tapi ada yang namanya surah haji atau surah Al-Hajj. Dan ketika kita membaca surah Al-Hajj, ya, ketika kita membaca surah Al-Hajj, yang pertama kali disambut oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ayat yang pertama kali menyambut kita adalah ayat yang berbicara tentang hari kiamat. Ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah, takutlah kalian kepada Rabb kalian. Sesungguhnya huru-hara hari kiamat adalah sesuatu yang begitu agung, begitu besar. Ya, bayangkan ketika kita membaca surah Al-Hajj tentang haji di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyambut kita dengan ayat yang menjelaskan tentang huru-hara hari kiamat. Beliau di sini mengatakan wa yastashibu minal malil halali ma yakfihi lidhahabi wa ruju'ihi min ghairi taqtirin ala wajhin yumkinuhu ma'ahu at-tawassu' izzat wa rifqi bil fuqara. Ya. Kemudian beliau mengatakan di sini ketika kita hendak pergi haji maka hendaknya mempersiapkan harta yang akan dibawa selama berhaji dari harta yang halal. Dari harta yang halal, ya. Dari harta yang halal. Kemudian harta itu cukup untuk berangkat, untuk pulang, dan juga untuk bekal selama di dalam perjalanan. Kira-kira dilebihkan, jangan sampai juga terlalu kikir, ya, pas-pasan hanya untuk diri sendiri, tapi adalah, kata beliau di sini, yang bisa juga disedekahkan untuk orang-orang fakir sesampainya di tanah suci. Wa yastashibu ma yasluhu biskasiwak wal masht wal mir'ah wal mikhalah. Dan juga jangan lupa untuk membawa kebutuhan khususnya seperti siwak kalau kita sekarang pasta gigi dan sikat giginya. Kemudian juga sisir, cermin, dan juga wadah untuk meletakkan celak. Wa yatasaddaqu bi syai'in qabla khurujihi wa idza tara falyuzhir lil hammal kullu ma yuriduhu an yahmilahu min qalilin wa katsir. Dan hendaknya bersedekah sebelum berangkat. Bersedekah apabila menggunakan jasa kuli untuk mengangkat barang-barang yang kata beliau hendaknya diperlihatkan apa saja barang yang ingin dibawa, ya, supaya orang yang kita sewa sebagai tukang pikul atau orang yang mengangkatkan barang-barang kita mengetahui, ya, berapa kadar yang ia akan pikul selama dalam perjalanan. Qala rajulun ibni Mubarak yahmil li hadhihi rik'ah ila fulan. Ya, suatu hari Abdullah bin Mubarak bertemu dengan seseorang, ya. Kemudian Abdullah bin Mubarak ditanya, bisa tidak kamu membawakan kayu ini, ya, kayu berisi papan atau kalau boleh dikata buku-buku lah. Bolehkah kamu bawakan itu, ya, papan yang berisi tulisan atau buku-buku tersebut ke orang yang akan kamu temui di negeri yang menjadi tujuan kamu? Maka Ibnu Mubarak mengatakan, hatta astadinul hammal. Bisa, tapi saya minta izin dulu kepada orang yang mengangkatkan barang-barang saya. Wayan bagi an yaltamisa rafiqan salihan muhibban lil khairi mu'inan alaihi. Di antara adab yang lain bagi orang yang ingin melaksanakan ibadah haji adalah mencari kawan perjalanan yang baik, mencari teman seperjalanan yang saleh, yang mencintai kebaikan dan yang akan membantunya dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan tersebut. Inna siyada karahu wa inda karahu a'anahu. Apabila dia lupa, dia lalai, dia alpa, maka kawan tersebut akan mengingatkannya. Wa inda karahu a'anahu. Kalau misalnya sudah diingatkan, akan dibantu. Wa inda qasadruhu sabbarahu. Apabila dalam perjalanan, ya, tiba-tiba hatinya merasa dongkol, merasa sempit, maka kawan tersebut yang akan membantu melapangkannya. Wa yu'ammir ar-rufaqa alaihim ahsanuhum khuluqa. Nah, di antara sunnah, ya, dalam perjalanan haji adalah mengangkat seseorang dari rombongan kita sebagai pemimpin rombongan atau ketua rombongan, ya, atau amir safar, ketua rombongan lah, ya. Dan hendaknya, kata beliau di sini, yang paling baik akhlaknya. Hendaknya yang menjadi ketua rombongan adalah orang yang paling baik akhlaknya dan yang paling bersabar terhadap kawan-kawannya. Wa inna mahtija ila ta'miri li'anna al-ara' takhtalifu fala yantazim at-tadbir wa 'ala al-amir ar-rifqa
arifqu bil qaumi. Kenapa kita butuh pemimpin dalam perjalanan kita? Karena dalam perjalanan itu pemikiran kita berbeda-beda, keinginan kita berbagai macam. Olehnya butuh orang yang menyatukan itu semua. Olehnya, kata beliau di sini, orang yang diangkat menjadi pemimpin, arifqa bil qaum, berlemah lembut terhadap orang-orang yang dipimpinnya dalam perjalanan safar tersebut. وَالنَّظَرُ فِي مَصَالِحِهِمْ أَنْ يَجْعَلَ نَفْسَهُ وِقَايَةً لَهُمْ. Dan demikian pula hendaknya ya memperhatikan maslahat bagi orang-orang yang dipimpinnya. Ya, kalau kita di Indonesia, alhamdulillah biasanya sudah ditetapkan ya, ada yang namanya ketua rombongan, ada ketua regunya, ada juga ketua kloternya, ya sudah ditentukan biasanya. Alhamdulillah ini sudah menjadi aturan dari pemerintah kita sejak zaman dahulu untuk mengatur perjalanan ibadah haji. Olehnya dalam perjalanan haji hendaknya kita menampakkan ketaatan kita pada orang-orang yang telah mendapatkan amanah tersebut, ya, siapa ketua rombongannya, siapa ketua kloternya, ya. Dalam perjalanan haji nantinya insya Allah hendaknya kita taat dan patuh kepada aturan-aturan yang mereka tetapkan selama itu berkaitan dengan maslahat-maslahat kita dalam perjalanan ibadah haji. Wa an yaj'ala nafsahu wiqayatan lahum, dan demikian pula berusaha sebagai pemimpin atau ketua rombongan untuk menjaga dan melindungi orang-orang yang dipimpinnya atau orang-orang yang dibawahinya dalam perjalanan haji tersebut. Wa yanbaghi lil musafiri tatyibul kalam wa it'amut ta'am wa idharu mahasinil akhlaq. Kata beliau di sini, hendaknya orang yang safar untuk melaksanakan ibadah haji hendaknya berkata-kata yang baik. Demikian pula hendaknya bisa memberikan makan bagi orang lain, terutama orang-orang miskin, dan menampakkan akhlak yang mulia sepanjang perjalanannya. Fa inna safara yukhriju khafayal batin wa man kana fi safari alladhi wa madhinnatu dhajari hasanal khuluq kana fil hadari ahsana khuluq atau ahsana khuluqa. Kata beliau di sini, apabila dalam keadaan safar, yang mana notabene-nya keadaan safar itu adalah keadaan sulit, keadaan susah, ya, seorang di situ berpeluang besar untuk marah, untuk dongkol, untuk kesal. Akan tetapi pada saat safar ia menampakkan kebaikan, menampakkan akhlak yang mulia, maka orang yang seperti inilah dalam keadaan dia tidak bersafar, yakinlah bahwasanya orang yang seperti ini akhlaknya lebih mulia. Ya, kalau misalnya safar saja dia bisa menahan amarahnya, dia bisa menjaga emosinya, dia bisa mempercantik akhlaknya, ya, bagaimanakah lagi pada saat ia tidak dalam keadaan bersafar. وقد قيل إذا أثنى على الرجل معاملوه في الحضر ورفقاؤه في السفر فلا تشك في صلاته. Dikatakan oleh para ulama, apabila ada orang ya yang dipuji oleh kebanyakan orang pada saat dia tidak dalam keadaan safar, dalam keadaan bermukim, dan demikian pula ia dipuji, dikatakan kebaikannya pada saat ia dalam keadaan bersafar, maka jangan ragu bahwasanya orang ini adalah orang yang soleh atau orang yang baik. Ya, karena safar, ya, sekali lagi safar, mengapa disebut safar? Ya, safar ini kalau dalam bahasa Arab, ya, safara dari kata-kata safara artinya menyingkap atau tersingkap. Makanya dalam bahasa Arab, imra'atun safirah, perempuan yang menyingkap hijabnya. Perempuan yang disebut sebagai imra'atun safirah adalah perempuan yang menyingkap hijabnya. Dan safar ini menyingkap akhlak yang sebenarnya dari seseorang. Ya, jadi kalau misalnya kita ingin mengenal seseorang, salah satunya kata para ulama adalah dengan bersafar dengannya. Ya, bersafar dengannya. Jadi kita tidak bisa mengenal seseorang kalau misalnya hanya sekali bertemu, atau bertemu di tempat kerja saja sesekali dua kali, atau kawan kita di kampus sekali dua kali. Kita tidak akan bisa mengenalnya dengan baik sampai kita safar dengan orang tersebut. Safar dengan orang tersebut, maka insya Allah akan terlihat dan nampak bagaimana akhlak, bagaimana karakter orang tersebut. Baik, beliau mengatakan di sini, wayan bagilahu an yuwaddi'a rufaqa'ahu wa ikhwanahu al-muqimin wa yaltamisu ad'iyatahum wa yaj'ala khurujahu bukrata yaumal khamis. Ya, kata beliau di sini, hendaknya
berpamitan dengan kawan-kawan saudara-saudaranya yang ada di sekitarnya sebelum berangkat dan meminta doa-doa mereka dan hendaknya mulai safar pada hari Kamis pagi wal yasil fi manzilihi wal yusalli fi manzilihi rak'atai qabla khuruji minhu. Dan kata beliau disunnahkan juga sholat 2 rakaat sebelum keluar rumah. Wa yastaudi ahlahu wa malahu, dan hendaknya ya berpamitan dengan keluarganya dan hartanya. Maksudnya membacakan doa astaudikumullah ya. Wa yasta'milu al-ada'iyah wal azkar al-ma'thurah 'inda khurujihi min manzilihi, dan memperbanyak zikir dan doa ya yang disyariatkan ketika dia keluar daripada rumahnya. Wa fi rukubihi wa nuzulihi, demikian pula pada saat ia berkendara dan pada saat ia singgah di perjalanan. Wa hiya masyhuratun fi katsir min al-kutubi fi manasik al-hajj wa kadzalika jami' al-manasik min al-ihram wa tawaf wa sa'i wal wuquf fi Arafah wa ghairu dzalika min a'mal al-hajj ya'ti fiha bima dzukir min al-adhkar wad da'awat wal adab wa kullu dzalika mustawfin fi kutub al-fiqh wa ghairiha. Dan hendaknya ya kata beliau di sini secara singkat saya menyarikan bahwasanya hendaknya seseorang yang ingin haji mempelajari dengan baik ya tata cara haji tersebut, terutama doa-doa yang terkait dengan haji, perjalanan haji secara khusus dan hajinya secara umum ya. Tentu sebagaimana amal ibadah yang lain kita perlu mengilmui dengan baik amalan tersebut sebelum kita mengerjakannya. Sebagaimana kita melaksanakan sholat perlu diilmui sholatnya. Demikian pula puasa dan zakat, kita perlu mengilmui keduanya sebelum melaksanakannya. Demikian pula haji, dan lebih penting lagi kenapa? Karena amal haji ini atau pekerjaan haji ini ya atau amaliyah haji ini mungkin atau kebanyakan orang hanya melakukannya sekali seumur hidupnya. Ya. Oleh karena itu ketika dia sekali seumur hidup hendaknya dijadikan momen yang begitu penting, begitu istimewa. Dan ketika dia istimewa pada hati seseorang, maka dia harus disambut dengan penuh keseriusan. Salah satu bentuknya adalah menuntut ilmu terkait dengan amalan ibadah tersebut. Ya, bayangkan karena ketidaktahuan sebagian jamaah haji, ini kasus yang terjadi beberapa waktu yang lalu, ada jamaah haji yang tidak paham ya kalau tidak boleh mengenakan pakaian yang dijahit berdasarkan anggota tubuh pada saat dia ihram. Jadi mohon maaf, pada saat dia ihram, semenjak datang sampai pulang, ternyata dia mengenakan pakaian dalam. Mohon maaf ya, mohon maaf. Karena ketidaktahuan, tidak belajar. Ya. Ada juga jamaah haji yang tidak wukuf di Arafah. Padahal al-hajju Arafah, kata Rasulullah. Haji itu intinya adalah Arafah. Haji itu adalah Arafah, rukun yang paling penting pada saat kita berhaji adalah Arafah. Tapi ada yang tidak berangkat ke Arafah disebabkan karena ketidaktahuannya terkait dengan kewajiban wukuf di Arafah. Dan masih banyak kejadian-kejadian lain yang apabila kita menanyakan kepada jamaah haji ternyata mereka tidak tahu. Ya, bahkan ada suami istri melakukan hubungan badan, mohon maaf, pada saat mereka berhaji dan menganggap itu biasa saja, padahal dia adalah larangan daripada larangan ihram. Karena apa? Karena ketidaktahuan. Ya, makanya sekali lagi ini kita berbicara tentang adab-adabnya ya. Pada hari ini kita berbicara tentang adab-adabnya, namun penting untuk diketahui bersama ya, fikih terkait haji tersebut harus sudah dikuasai sebelumnya. Ya, harus sudah dikuasai sebelumnya bagi orang-orang yang ingin melaksanakan ibadah haji. Pasal berikutnya, fil adabil batinah wal isyarati ila asraril hajj. Adab-adab hati, kata beliau di sini, dan isyarat terkait dengan rahasia-rahasia haji. Baik, kira-kira waktunya masih cukup? Masih, Ustaz. Ya, kita baca dulu ya, nanti kalau sudah azan, Anda minta izin. Iya, Ustaz. I'lam annahu la wusula ila Allah subhanahu wa ta'ala illa bitajarrudi wal infirad li khidmatihi. Tidak akan seorang hamba itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali ia berlepas diri dari segala macam selain Allah Subhanahu wa taala. Lepas semuanya. Tidak ada lagi yang tersisa di hatinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau masih ada makhluk selain Allah di dalam hatinya, maka dia tidak akan sampai kepada Allah.
kalau misalnya masih ada jabatan yang lebih tinggi ya di hatinya dibandingkan Allah, maka dia tidak akan sampai kepada Allah. Kalau ada hartanya yang masih sangkut ya yang tidak bisa ia lepaskan, maka dia tidak akan sampai kepada Allah. Beliau di sini mengatakan wal infirad li khidmatihi, dan menjadikan hidupnya satu-satunya untuk Allah Subhanahu wa taala semata ya. Jadi hidupnya itu semuanya untuk Allah. Makanya ya dalam Al-Qur'an Allah mengatakan qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku dan matiku untuk Allah. Itulah orang yang memiliki tauhid. Untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dia harus memiliki dua hal ini, yaitu melepaskan diri dari segala macam keterikatan kepada selain Allah, dan yang kedua menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya tujuan hidupnya dan maksud daripada keberadaannya di atas muka bumi ini. Waqad kana ruhbanu yatafarraduna fil jibali talaban lil unsi billah faja'ala al-hajja rahbaniyatan li hadhihi al-ummah. Kata beliau di sini, zaman dahulu, zaman ahli kitab ya, sebagian ahli kitab itu menyendiri, menyepi di tempat-tempat tertentu supaya apa? Supaya bisa fokus beribadah dan bisa merasakan apa lagi namanya? Al-unsu billah. Al-unsu billah, merasa hanya betah dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak merasa betah dengan selainnya. Faja'ala al-hajja rahbaniyatan li hadhihi ummah. Nah, demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjadikan haji adalah ajang untuk itu bagi umat Islam ini. Faminal adabil madhkura an yakuna khaliyan fi hajjihi min tijaratin tashghalu qalbahu wa tufarriqu hammahu. Di antara adab-adab, ini sekali lagi ini adab ya. Adab orang yang pergi haji adalah pergi haji hanya khusus untuk berhaji. Jadi pergi ke Mekah hanya untuk berhaji, ini tidak untuk berdagang ya. Yang mana perdagangan itu bisa membuat hatinya sibuk dan lalai dan juga bisa memecah belah tujuannya, memecah belah tujuan utamanya. Liyajtami' ala taatillah, supaya apa? Supaya bisa fokus untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di masa-masa haji. Wa an yakuna asy'ata aghbar, dan hendaknya orang yang berangkat haji ini hendaknya dalam keadaan kusut masai. Rathal hay'ah, dalam keadaan yang sangat-sangat sederhana ya, sangat-sangat sederhana. Wa ghairi mustakthirin min az-zinah, dan tidak memperbanyak merawat diri dan menghias diri pada saat ia melaksanakan ibadah haji. Ya. Fungsinya untuk apa? Menampakkan kepada Allah Subhanahu wa taala kefakirannya, kelemahannya, penghambaannya kepada Allah pada saat ia berangkat haji. Wa yanbaghi an yajtaniba rukubal mahmali illa min udhrin kaman la yastamsik 'ala zamilah fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam hajja 'ala rahilatin wa tahtahu rahlun rath. Kata beliau di sini, kalau misalnya naik kendaraan maka hendaknya menggunakan kendaraan yang sederhana, tidak menggunakan kendaraan yang mewah ya. Di zaman dahulu ada yang namanya al-mahmal ya, ibaratnya itu kendaraan atau unta yang di atasnya ada semacam kubah kecil yang dimana orang di dalam di situ merasa nyaman. Atau kalau misalnya di zaman dahulu ada semacam kamar yang sangat kecil yang bisa diangkat oleh beberapa orang, kemudian di dalamnya ada orang ya. Hendaknya, kata beliau, meninggalkan itu semua ya, naik kendaraan saja menggunakan alas yang seadanya, yang secukupnya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berangkat haji juga menaiki seekor unta yang alasnya itu begitu biasa dan sederhana ya, begitu bersahaja. Wa fi hadits Jabir radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala inna Allah azza wa jalla yubahi bil haji al malaikata fayaqul. Pada hadis Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yubahi bil haji al malaikata fayaqul. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan orang-orang yang berhaji di hadapan para malaikat, seraya Allah berfirman, unzuru ila ibadi, lihatlah kalian wahai para malaikat, lihatlah kepada hamba-hambaku ini.
atawni sya'zan ghabara min kulli fajjin amik. Mereka datang dalam keadaan kusut masai, tidak terawat, tidak teratur, ya. Min kulli fajjin amik, dari segala macam penjuru. Ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Aku persaksikan kepada kalian, aku jadikan kalian sebagai saksi bahwasanya mereka ini telah aku ampuni. Ya, bagaimana itu adabnya seorang yang melaksanakan ibadah haji, datang dengan pakaian yang sederhana, walaupun dia orang yang terkaya di kampung, ya. Dengan pakaian yang sederhana, sesederhana mungkin, bahkan ya para ulama mengatakan pada saat dia berihram dimakruhkan dia bercermin. Ya, bercermin itu sampai dimakruhkan oleh sebagian para ulama. Ya, artinya berdandan, merapikan rambut, ya, merapikan wajah, menghilangkan mungkin sedikit kotoran yang sangkut atau debu-debu yang menempel pada wajah, dimakruhkan oleh para ulama supaya apa? Supaya untuk menampakkan penghambaan yang sejati, yang seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat ia berhaji. Waqad syarafa Allah taala baitahu wa عظمه ونصبه مقصدا لعباده وجعل ما حوله حرما له تفخيما لأمره. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan rumahnya yaitu Baitullah, ya, dan Allah Subhanahu wa taala agungkan rumah tersebut dan diletakkan sebagai tempat tujuan yang didatangi oleh berbagai macam hamba Allah Subhanahu wa taala pada saat berhaji. وَجَعَلَ مَا حَوْلَهُ حَرَمًا لَهُ تَفْخِيمًا لِأَمْرِهِ. Bukan hanya itu, bukan hanya sekadar dijadikan tempat yang menjadi titik tujuan oleh kaum muslimin, sekitarnya atau sekitaran daripada rumah Allah tersebut, yaitu Ka'bah tadi, di sekitarannya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai tanah haram. Ya. Untuk apa? Sebagai bentuk pengagungan terhadap Ka'bah tersebut. Ta'ziman li sya'nihi wa ja'ala Arafah kal maidan ala fina'ihi, dan dijadikan Arafah itu seperti lapangan yang ada pada lapangan yang ada pada atau boleh dikata Arafah adalah halaman luarnya. Hidin min af'alil haji tadhkiratun lil muttadzakkir wa ibratun lil mu'tabir. Nah, kemudian di sini beliau mulai membahas adab-adab tertentu atau rahasia-rahasia tertentu di balik pelaksanaan ibadah haji satu persatu. Kalau kita perhatikan satu persatu ibadah haji, ada maksud di dalamnya. Ada hikmah di dalamnya. Famin dzalika an yatadzakkar bi tahsiniz zadi zadul akhirati minal a'mal. Orang yang berangkat haji tentu mempersiapkan bekal untuk ibadah hajinya. Ya, orang yang berangkat haji akan mempersiapkan bekal untuk ibadah hajinya. Pada saat itu hendaknya dia mengingat bahwasanya dia juga butuh mempersiapkan bekal untuk akhiratnya. Dia butuh bekal untuk akhiratnya. Ketika dalam ibadah haji dia berusaha mencari bekal-bekal yang baik, yang bertahan lama, maka demikian pula untuk akhiratnya hendaknya dia mencari bekal yang baik, yang bisa bertahan lama manfaatnya untuk dirinya di akhirat kelak. وَلْيَحْذَرْ أَنْ تَكُونَ أَعْمَالُهُ فَاسِدَةً مِنَ الرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ فَلَا تُصْحِبْهُ وَلَا تَنْفَعْهُ. Hati-hati, jangan sampai dia mempersiapkan bekal yang mana bekal tersebut ternyata rusak, yang tidak akan bermanfaat bekal tersebut pada saat ia berjalan menuju haji nanti. Demikian pula apabila amalan-amalan yang ia lakukan di dunia ini ternyata rusak oleh riya, rusak oleh sum'ah, ingin dipuji, ingin diangkat, ingin dihormati oleh orang lain, ya, ingin diakui, ingin dianggap wah, ingin dihormati dan lain sebagainya, maka amalan-amalan tersebut nantinya tidak akan memberikan manfaat bagi dirinya di akhirat kelak. At-ta'am ar-rutab alladhi yaqsud fi awwali manazilis safar. Orang yang berhaji tidak boleh membawa kurma rutab. Kurma rutab ini kurma basah. Perjalanan haji itu dulu di zaman dahulu membutuhkan waktu berbulan-bulan, ya. Sementara tidak ada kulkas berjalan di zaman dahulu. Ya, hanya ada hanya ada tas-tas atau kantung-kantung atau karung-karung di mana mereka meletakkan kurma. Ibaratnya kalau di zaman dahulu ya, orang tua kita, kakek nenek moyang kita dahulu berangkat haji,
berangkat haji naik kapal, kemudian mereka membawa ikan segar, maka sudah bisa dipastikan 2 hari kemudian ikan tersebut akan busuk. Ya, makanya para orang-orang tua zaman dahulu kadang mereka membawa ikan asin, ikan kering, ya, supaya bertahan lama di dalam perjalanan. Dendeng dan lain sebagainya, ya, makanan-makanan yang kira-kira bertahan cukup lama dalam perjalanan safar mereka. Demikian pula kita dalam kehidupan kita di dunia ini, kawan-kawan sekalian, beliau mengajarkan kepada kita atau mengingatkan kepada kita, kita butuh amalan-amalan yang bertahan lama manfaatnya bagi kita di akhirat kelak. Kalau kita meninggal dunia, kira-kira apa amalan yang masih bisa bertahan menyokong pahala dan kebaikan untuk diri kita supaya kita bisa menikmatinya di alam kubur kita dan di akhirat kelak. Ya, makanya Rasulullah SAW mewanti-wanti, ya, idza mata ibnu Adam inqata'a anhu amaluhu illa min salas. Kalau meninggal anak Adam, maka 3 hal ini yang masih tersisa, yang lainnya semuanya terputus. 3 hal ini yaitu anak soleh yang mendoakannya, sedekah jariyah, ilmu yuntafa'u bihi, dan ilmu yang bermanfaat bagi orang tersebut. Nah, makanya ini pelajaran bagi kita untuk memperbanyak sedekah jariyah, memperbanyak mengajarkan ilmu kepada siapapun, dan berusaha mendidik anak-anak kita dan keturunan kita menjadi anak-anak dan keturunan yang saleh-salehah. Di sini sudah waktu sholat, tapi nggak apa-apa, kita coba bahas sedikit lagi, ya. فيبقى صاحبه وقت الحاجة متحيرا فإذا فارق وطنه دخل البادية شهد تلك العقبات فليتذكر بذلك خروجه من الدنيا بالموت إلى ميقات القيامة وما بينهما من الأهوال. Ya, ketika seseorang mulai melaksanakan safar, memulai perjalanannya dan sudah mulai meninggalkan rumahnya. Tidak lama kemudian ia meninggalkan kampung halamannya. Kemudian ia meninggalkan negerinya, ya. Di perjalanan yang begitu sepi, tidak ada siapa-siapa, mungkin hanya rombongan jemaah haji saja. Pada saat itu, kata beliau, hendaknya mengingat bahwasanya dia juga akan meninggalkan dunia ini. Perjalanan yang menuju akhirat nanti akan seperti itu, ya. Lihat, dalam perjalanan ada kesulitan. Dalam perjalanan mungkin nanti akan mendapati kesukaran. Demikian pula orang yang berjalan menuju akhirat, dalam perjalanan menuju akhirat nanti ada kesulitan-kesulitan, ada tantangan-tantangan di alam kubur, ada pertanyaan oleh 2 malaikat. Nanti juga di hari di mana kita dibangkitkan, ada hari berkumpul, hari di mana amalan-amalan dibongkar, diletakkan di hadapan mata kita, sepanjang mata kita memandang amalan tersebut terlihat. Hari di mana orang-orang tenggelam dengan keringatnya sendiri, dan orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari tersebut, dan seterusnya. Ketika dia meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan negerinya, ia sejatinya sedang meninggalkan sebuah negeri sebagaimana dia nanti juga akan meninggalkan negeri dunia. Kemudian yang berikutnya, an yatadzakkar waqta ihramihi wa tajarrudihi min thiyabihi id labisal muhrimu al-ihram labisa kafanahu. Ya, ketika dia melepaskan pakaiannya, kemudian dia mandi, kemudian ia mengenakan pakaian ihram, maka hendaknya ia mengingat bahwasanya ia sedang mengenakan pakaian kafan. Ya, kalau sekarang dia bisa menggunakan pakaian tersebut warna putih lagi, ya, pakaian tersebut dikenakan oleh dirinya sendiri, maka suatu hari ada orang lain yang akan memakaikan ia pakaian yang berwarna sama, yaitu kain kafan. Hendaknya ketika ia melepaskan jam tangan yang mahalnya, kemudian ia melepaskan pakaian yang ia beli puluhan juta, ikat pinggang yang ia beli ratusan juta mungkin, sepatu yang ia beli puluhan juta, kemudian topi atau apalah yang ia gunakan, semua pakaian yang ia gunakan yang puluhan juta tersebut tidak ada artinya pada saat haji. Dia hanya mengenakan pakaian putih sederhana yang mirip seperti handuk mungkin kalau di zaman kita sekarang, ya, atau lebih tepatnya kalau di zaman dulu mirip sekali dengan kain kafan. Pada saat itu ia sadar bahwasanya nilai dirinya bukan pada apa yang ia pakai, namun apa yang ia persembahkan pada kehidupan yang akan datang.
nilai dirinya adalah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan apa yang ia miliki dari harta benda. Wa annahu sayalqa rabbahu ala zai mukhalifin bi zai ahli dunya. Dan dia mengingat bahwasanya nanti suatu hari saat dia dibangkitkan, dia tidak akan mengenakan jas, dia tidak akan mengenakan pakaian kebesarannya, dia tidak akan mengenakan pakaian-pakaian yang hebat yang ia bangga-banggakan selama di dunia ini. Ingat bahwasanya nanti ketika dia dibangkitkan, dia hanya mengenakan sesuatu yang tidak sama dengan yang ia gunakan di dunia ini. Wa idza labba falyastahdir bi talbiyatihi ijabat Allah taala. Idz qala wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan, dan seterusnya. Dan apabila dia bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ketika dia mengatakan hal tersebut, hendaknya dia mengingat bahwasanya dia tengah menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku sambut seruanmu. Aku sambut panggilanmu. Panggilan apa? Panggilan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Hajj, wa adzim fin nasi bil haji. Dan serukanlah wahai Ibrahim kepada seluruh manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, seruan Ibrahim alaihi salam ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu sekarang sampai kepada kita, dan kita datang mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku penuhi panggilanmu, aku penuhi seruanmu. Dan pada saat itu dia hendaknya merasakan bahwasanya ia sedang dipanggil, dan ia datang sebagai seorang hamba yang memenuhi panggilan Rabb-nya. Wal yarju al-qabul, hendaknya dia mengharapkan Allah Subhanahu wa taala menerima itu, menerima apa yang ia lakukan. Wal yakhsha adam al-ijabah, dan harusnya ia merasa takut kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menerima hajinya tersebut. Wa kadzalika idza wasala ila al-haram yanbaghi an yarju al-amna min al-uqubah wa an yakhsha an la yakuna min ahli al-qurbi. Dan ketika dia sampai di tanah haram, maka hendaknya dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan disiksa, jangan dihukum pada saat ia berada di sana. Dan merasa takut, ya, jangan sampai sudah dekat tempatnya dengan Allah Subhanahu wa taala namun kedudukannya masih jauh dari Allah, ya. Dia sekarang sudah dekat dengan rumah Allah, dan dia berharap, ya, pada saat ia datang dia pun pula kedudukannya didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai semakin dekat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala maka malah semakin jauh kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ghaira annahu yanbaghi an yakuna raja'u ghaliban li'anna al-karama amim wa haqqa zair mar'i wa dhimam al-mustajir la yadhi. Tetapi kata beliau di sini, harap kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia datang sebagai seorang tamu. Dia datang sebagai tamunya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Mulia. Akankah Allah Subhanahu wa taala menyanyiakan seorang hamba yang datang lillahi taala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka harapan untuk diterimanya amal, harapan untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala pada saat haji harus diperbesar, harus diperkuat ketika sampai di tanah haram. Ya, saya kira ini dulu. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan sambung sedikit terkait dengan adab-adab atau rahasia-rahasia di balik ibadah haji. Saya kembali, alhamdulillah rabbil alamin. Ya, sepertinya Ustadz Dedi mungkin bermasalah dalam jaringannya. Kalau begitu kita tutup saja pertemuan kita ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada kawan-kawan yang telah bergabung. Sama-sama kita mempelajari buku ini.
Dan mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita dengarkan bisa kita amalkan dan menjadi pemberat timbangan kita pada hari kiamat kelak. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas kesabaran kawan-kawan sekalian dan pemirsa yang ada di rumah. Saya tutup. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan. Saya izin dulu ya karena sudah azan, mungkin sebentar lagi iqamat. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.